Pada pertengahan tahun 1942, Jepang berada di puncak kekuatannya. Dalam waktu singkat setelah serangan ke Pearl Harbor, peta perang di Asia Pasifik berubah drastis. Filipina jatuh, Hindia Belanda dikuasai, dan Singapura yang selama puluhan tahun dianggap sebagai benteng utama kekuatan Barat di Asia, terpaksa menyerah. Armada Jepang bergerak cepat dan terkoordinasi, menaklukkan wilayah demi wilayah tanpa perlawanan berarti. Di mata dunia saat itu, Jepang tampak berada di jalur kemenangan. Namun kemenangan awal tidak otomatis perang akan segera berakhir. Para pemimpin Jepang menyadari satu hal, selama Amerika Serikat masih bertahan, selama armada lautnya belum sepenuhnya dihancurkan, perang di Pasifik tidak akan pernah benar-benar aman. Ancaman terbesar bukan pada kekuatan Amerika saat itu, melainkan pada kemampuannya untuk bangkit, memproduksi kapal baru, dan kembali berperang dengan kekuatan penuh. Dari kesadaran inilah perhatian Jepang tertuju pada sebuah titik kecil di tengah Samudra Pasifik, Midway. Secara kasat mata, Midway hampir tidak berarti. Ia hanyalah sebuah atol karang terpencil, jauh dari jalur perdagangan, dan tidak memiliki sumber daya alam penting. Namun secara strategis, posisinya sangat menentukan. Midway berdiri di jalur menuju Hawaii, pusat kekuatan Amerika di Pasifik. Jika Jepang berhasil menguasai pulau ini, mereka bukan hanya memperluas garis pertahanannya, tetapi juga memaksa Amerika keluar untuk bertempur. Bagi Jepang, Midway adalah kunci untuk memancing pertempuran penentu. Bagi Amerika, Midway adalah garis peringatan terakhir sebelum ancaman mencapai jantung pertahanannya. Di saat yang sama, Amerika Serikat masih berada dalam kondisi yang rapuh. Serangan Jepang ke Pearl Harbor meninggalkan kerusakan besar, baik secara fisik maupun psikologis. Kapal induk terbatas, dan banyak awak masih minim pengalaman tempur. Secara objektif, Amerika bukanlah pihak yang diunggulkan. Namun perang tidak selalu dimenangkan oleh pihak yang terlihat paling kuat, melainkan oleh pihak yang mampu membaca situasi dengan lebih tepat. Inilah kisah tentang Midway, tentang sebuah pertempuran yang tidak ditentukan oleh besarnya armada, melainkan oleh keputusan-keputusan yang diambil jauh sebelum tembakan pertama dilepaskan. Tentang perang yang tidak selalu dimenangkan di garis depan, tetapi dirancang dan diputuskan di ruang perencanaan melalui peta, perhitungan, dan kemampuan membaca situasi. Disinilah arah Perang Dunia II di Pasifik mulai berubah. Ketika kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang paling kuat, melainkan oleh siapa yang paling tepat membaca keadaan. Serangan ke Pearl Harbor pada 7 Desember tahun 1941 bukan hanya menandai masuknya Amerika Serikat ke dalam Perang Dunia II. Ia adalah guncangan yang merobek rasa aman sebuah negara. Dalam hitungan jam, sejak hari itu perang tidak lagi dianggap sebagai konflik jauh di seberang samudra, melainkan ancaman yang hadir langsung di halaman depan Amerika. Bagi Jepang, serangan tersebut membuka pintu bagi rangkaian operasi yang telah lama direncanakan. Sepanjang awal tahun 1942, kekuatan Jepang bergerak cepat dan agresif. Filipina jatuh setelah perlawanan panjang yang tidak seimbang. Hindia Belanda, wilayah kaya minyak yang sangat dibutuhkan bagi mesin perang Jepang, direbut dalam waktu singkat. Dan puncaknya terjadi ketika Singapura, simbol supremasi Inggris di Asia, menyerah pada Februari tahun 1942. Bagi dunia, runtuhnya Singapura menjadi sinyal bahwa kekuatan Barat di Asia Pasifik bukan lagi sesuatu yang mustahil dikalahkan. Ekspansi ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari doktrin dan persiapan panjang Angkatan Laut Jepang. Armada kapal induk mereka beroperasi dengan koordinasi tinggi, pilot-pilotnya berpengalaman, dan struktur komando bekerja efektif. Dalam fase ini, Jepang tidak sekadar memenangkan pertempuran, tetapi juga mengendalikan ritme perang.
Banyak perwira dan pengamat saat itu meyakini bahwa Amerika membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih, sementara perang bergerak jauh lebih cepat daripada kemampuan Amerika untuk mengejar ketertinggalan. Namun situasi ini hanya memperlihatkan permukaan dari dinamika yang lebih besar. Di balik kekalahan awal, Amerika Serikat mulai melakukan mobilisasi besar-besaran. Kekalahan di Pearl Harbor justru memicu lonjakan produksi industri dan persiapan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Galangan kapal dan pabrik pesawat beroperasi tanpa henti. Sistem pelatihan dipercepat untuk mengejar kebutuhan perang, sehingga banyak awak dikirim ke medan tempur dengan pengalaman yang masih sangat terbatas. Amerika tidak mencoba mengejar kemenangan cepat, mereka berusaha bertahan sambil menata ulang cara berperang. Dalam buku Pacific Crucible, War at Sea in the Pacific, karya Ian William Stoll, menggambarkan periode ini sebagai fase paling berbahaya bagi Amerika. Bukan karena kekuatan Jepang semata, melainkan karena ketimpangan yang sangat nyata antara ambisi strategis dan kemampuan real Amerika di lapangan. Kapal induk menjadi aset paling berharga, namun jumlahnya terbatas. Setiap keputusan membawa risiko besar. Kehilangan satu kapal induk berarti kehilangan kemampuan ofensif di seluruh sektor Pasifik. Di sisi Jepang, keberhasilan demi keberhasilan justru membawa dilema baru. Wilayah yang dikuasai membentang sangat luas, dari Pasifik Tengah hingga Asia Tenggara. Garis suplai memanjang, kebutuhan logistik meningkat, dan tuntutan untuk mengamankan wilayah hasil ekspansi semakin besar. Jepang harus memilih, bertahan dan mengonsolidasikan kemenangan atau mencari satu pertempuran penentu untuk menghancurkan sisa kekuatan Amerika sebelum industri perang Amerika benar-benar bangkit. Dari ketegangan inilah arah perang mulai mengerucut. Jepang membutuhkan kemenangan penentu, Amerika membutuhkan waktu dan kesempatan untuk menghentikan laju Jepang sebelum semuanya terlambat. Di antara dua kebutuhan yang saling bertentangan ini, sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik mulai mendapatkan arti strategis. Midway bukan lagi sekadar titik di peta, melainkan lokasi yang berpotensi menentukan arah perang Pasifik selanjutnya. Pada titik ini, perang Pasifik bukan ditentukan oleh siapa yang memiliki kekuatan terbesar, melainkan ditentukan oleh siapa yang mampu membaca arah konflik, menilai risiko, dan bertindak sebelum musuh memperkuat posisinya secara permanen. Dan tanpa disadari, dunia sedang bergerak menuju pertempuran yang akan menguji seluruh perhitungan, strategi, dan keberanian yang telah disusun sebelumnya. Di tengah luasnya Samudra Pasifik, Midway tampak seperti titik kecil yang nyaris tak berarti. Daratannya kecil, hanya terdiri dari dua pulau utama, Sand Island dan Eastern Island, yang dikelilingi laguna dangkal dan terumbu karang. Tidak ada kota besar, tidak ada penduduk sipil, dan tidak ada sumber daya alam yang bisa menopang perang jangka panjang. Jika dilihat sekilas, sulit membayangkan bahwa nasib Perang Dunia II bisa dipertaruhkan di tempat seperti ini. Namun nilai Midway tidak terletak pada ukuran atau isinya, melainkan pada posisinya. Atol ini berada sekitar 2.100 km dari Hawaii, menjadikannya garis terdepan pertahanan Amerika Serikat di Pasifik Tengah. Selama Midway masih dikuasai Amerika, Hawaii relatif terlindungi dari serangan langsung. Namun jika Midway jatuh, jalur menuju Hawaii akan terbuka lebar. Bagi Amerika, skenario ini bukan sekadar risiko kehilangan sebuah pangkalan kecil, melainkan ancaman langsung terhadap pusat komando dan jalur logistik utama mereka di Pasifik. Karena itulah Midway juga memiliki makna psikologis yang besar. Ia menandai sejauh mana ekspansi Jepang dapat dibiarkan dan sejauh mana Amerika masih mampu mempertahankan wilayah intinya. Dalam perhitungan strategis, Midway adalah garis tipis yang memisahkan rasa aman semu dari ancaman nyata. Para perwira Angkatan Laut Amerika memahami satu hal, jika garis ini ditembus, tekanan politik dan militer akan meningkat drastis, sekaligus memunculkan keraguan publik terhadap kemampuan Amerika melindungi wilayahnya sendiri. Dari sudut pandang Jepang, Midway memiliki fungsi yang berbeda. Pulau ini tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat.
Dengan menyerang Midway, Jepang berharap memancing armada kapal induk Amerika keluar untuk bertempur. Pertempuran yang diharapkan bukan tentang merebut pulau itu sendiri, melainkan tentang menghancurkan sisa kekuatan laut Amerika dalam satu pertempuran besar. Midway hanyalah umpan, tetapi umpan yang diperkirakan terlalu berharga untuk diabaikan oleh lawan. Dalam buku Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway, karya Jonathan Parshall dan Anthony Tully, menekankan bahwa nilai Midway bersifat simbolis sekaligus operasional. Secara simbolis, keberhasilan atau kegagalan di Midway akan membentuk persepsi tentang siapa yang benar-benar menguasai Pasifik Tengah. Secara operasional, ia menentukan apakah Jepang bisa memperluas perimeter pertahanannya atau justru harus mulai menghadapi tekanan balik dari Amerika. Lebih dari itu, Midway mencerminkan perubahan mendasar dalam perang laut modern. Pada era sebelumnya, pulau kecil seperti ini hampir tidak pernah menjadi pusat pertempuran besar. Namun dengan hadirnya kapal induk dan kekuatan udara, posisi geografis menjadi jauh lebih penting daripada luas wilayah. Dalam konteks inilah, Midway menjadi penentu, bukan karena ukurannya, melainkan karena dampak strategisnya. Ketika kedua pihak mulai mengarahkan perhatian mereka ke atol kecil ini, Midway bukan lagi sekadar pangkalan terpencil. Ia berubah menjadi panggung utama. Sebuah tempat di mana perhitungan strategis, rasa percaya diri, dan ketakutan akan kehilangan inisiatif bertemu dalam satu titik. Dan dari titik inilah arah perang di Pasifik akan ditentukan. Menjelang pertengahan tahun 1942, Angkatan Laut Jepang tampak berada di puncak kejayaannya. Kemenangan demi kemenangan telah diraih sejak Pearl Harbor. Namun di balik keberhasilan itu, para perencana perang Jepang menyadari satu hal penting. Perang ini belum selesai. Selama armada laut Amerika Serikat masih bertahan, dominasi Jepang di Pasifik tidak pernah benar-benar aman dan selalu berada di bawah ancaman. Kesadaran inilah yang melahirkan Operasi Midway. Rencana ini bukan sekadar kelanjutan ofensif, melainkan upaya untuk memaksakan satu pertempuran penentu. Di balik Operasi Midway berdiri Isoroku Yamamoto, Panglima Angkatan Laut Jepang dan arsitek utama strategi perang laut kekaisaran. Yamamoto memahami Amerika bukan dari laporan intelijen, melainkan dari pengalaman pribadinya. Ia pernah hidup di Amerika Serikat, menyaksikan kekuatan industrinya, dan dari pengalaman itulah ia menyimpulkan bahwa Jepang tidak akan mampu bertahan dalam perang yang berkepanjangan. Bagi Yamamoto, Midway adalah pertaruhan melawan waktu. Satu serangan besar yang dimaksudkan untuk melumpuhkan Amerika sebelum kekuatan mereka tumbuh terlalu besar untuk dihentikan. Namun posisi Yamamoto sendiri mencerminkan paradoks rencana ini. Ia merancang operasi besar yang sangat kompleks, tetapi ia tidak berada di garis depan pertempuran. Ia memimpin armada utama dari jarak jauh, sementara pelaksanaan langsung diserahkan kepada para komandan gugus tempur. Artinya, keberhasilan operasi ini sangat bergantung pada koordinasi, timing, dan asumsi bahwa semua pihak akan bertindak sesuai skenario yang telah ditetapkan. Secara konsep, Operasi Midway tampak sederhana dan logis. Jepang akan menyerang pangkalan Midway terlebih dahulu untuk memancing reaksi Amerika. Ketika kapal induk Amerika bergerak untuk mempertahankan pulau itu, armada Jepang akan menyergap dan menghancurkan mereka. Tujuan utamanya bukan menduduki Midway, melainkan menghancurkan inti kekuatan laut Amerika dalam satu pertempuran besar. Jika berhasil, Jepang berharap bisa menguasai Pasifik Tengah dan memaksa Amerika bertahan dalam posisi defensif untuk waktu yang sangat lama. Untuk menjalankan operasi ini, Yamamoto membagi kekuatan Jepang ke beberapa gugus armada. Gugus kapal induk penyerang bergerak menuju Midway sebagai ujung tombak. Armada utama dengan kapal tempur besar berada jauh di belakang dan siap bertindak jika pertempuran berkembang sesuai rencana. Pada saat yang sama, Jepang melancarkan operasi terpisah ke Kepulauan Aleutian di utara Pasifik. Operasi ini dirancang dengan asumsi bahwa Amerika tidak akan mampu merespons dua ancaman besar secara bersamaan.
Pembagian ini mencerminkan kepercayaan diri Jepang terhadap kemampuan mereka membaca reaksi musuh. Operasi Aleutian bukan sekadar pengalihan perhatian, melainkan bagian dari asumsi strategis bahwa Amerika masih dalam posisi defensif dan terpecah. Namun keputusan ini juga membawa risiko besar. Dengan menyebarkan armada ke berbagai arah, Jepang mengurangi konsentrasi kekuatan di titik paling menentukan. Operasi ini hanya akan berhasil jika setiap bagian berjalan tepat waktu dan tanpa kesalahan. Pelaksanaan langsung operasi Midway dipercayakan kepada Chuichi Nagumo, komandan gugus kapal induk Jepang. Nagumo dikenal sebagai perwira yang disiplin dan berpengalaman, tetapi ia bukan perancang strategi besar. Tugasnya adalah menjalankan rencana yang telah disusun oleh komando atas. Dalam struktur komando Jepang, ia diharapkan bertindak sesuai skema, bukan menafsirkannya secara bebas. Pola seperti ini berjalan efektif selama operasi berlangsung sesuai rencana, tetapi menjadi masalah ketika situasi di lapangan berubah di luar perkiraan. Rencana Yamamoto menuntut presisi waktu yang sangat tinggi. Serangan awal ke Midway harus cukup kuat untuk melumpuhkan pertahanan, tetapi tidak terlalu lama sehingga tidak memberi Amerika kesempatan bergerak. Pengintaian harus mendeteksi musuh tepat waktu, dan yang paling krusial, proses persenjataan ulang pesawat di kapal induk harus berjalan tanpa terhenti oleh serangan musuh atau perubahan situasi di lapangan. Dalam skema ini, para komandan hampir tidak memiliki keleluasaan untuk mengubah rencana di lapangan, karena setiap penundaan kecil bisa merusak keseluruhan rangkaian operasi. Dalam buku Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway karya Jonathan Parshall dan Anthony Talley, operasi Midway digambarkan sebagai rencana yang sangat cerdas tetapi juga sangat kaku. Keunggulannya terletak pada perhitungan strategis yang matang. Kelemahannya terletak pada ketergantungan penuh terhadap asumsi tentang perilaku lawan dan kelancaran eksekusi di lapangan. Begitu satu elemen saja melenceng dari rencana, efeknya bisa merambat dengan cepat. Di atas kertas, operasi Midway nyaris sempurna. Semua peran telah ditetapkan, semua kemungkinan telah dipertimbangkan. Namun perang tidak pernah sepenuhnya tunduk pada perencanaan. Ia bergerak melalui keputusan manusia, informasi yang tidak lengkap, dan waktu yang terus menekan. Ketika armada Jepang mulai bergerak menuju Midway, rencana besar itu pun memasuki fase paling berbahaya. Fase di mana kecerdasan strategi akan diuji langsung oleh kenyataan. Dan ujian itu akan datang lebih cepat daripada yang diperkirakan. Ketika armada Jepang bergerak menuju Midway dengan rencana yang tampak sempurna di atas kertas, keunggulan Amerika justru lahir jauh dari garis depan pertempuran. Di ruang-ruang kerja yang sunyi, penuh kabel radio, peta Pasifik, dan potongan pesan yang belum lengkap. Pada fase ini, Amerika tidak berusaha menandingi jumlah kapal atau keberanian serangan Jepang, melainkan mencari sesuatu yang bisa mengubah keseimbangan perang, informasi. Sejak awal tahun 1942, Angkatan Laut Amerika menempatkan harapan besar pada pemecahan sandi. Pesan radio Jepang yang berhasil disadap jarang memberi jawaban lengkap. Banyak yang terpotong, samar, atau terlambat, tetapi justru dari potongan-potongan inilah pola mulai terlihat. Di Pusat Analisis Sandi Angkatan Laut di Hawaii, sebuah tim kecil bekerja di bawah tekanan waktu dan keraguan internal. Disinilah peran Joseph Rochefort menjadi krusial. Ia tidak sekadar membaca kode, tetapi menafsirkan maknanya. Rochefort menggabungkan kebiasaan komunikasi Jepang, waktu pengiriman pesan, hingga perubahan kecil dalam istilah yang digunakan. Pendekatannya mungkin tidak rapi secara birokratis, tetapi sangat tajam untuk kebutuhan operasi perang. Salah satu kode yang terus muncul dalam pesan Jepang adalah AF. Istilah ini muncul dalam rangkaian komunikasi yang jelas mengarah pada sebuah operasi besar, namun tanpa menyebutkan lokasi secara eksplisit. Di Washington, arti AF menjadi bahan perdebatan. Sebagian analis menduga targetnya berada di wilayah Pasifik yang lain. Namun di Hawaii, Rochefort dan timnya melihat kecocokan yang semakin mengarah ke Midway, tetapi dugaan saja tidak cukup.
Jika mereka keliru, seluruh armada Amerika bisa dikerahkan ke lokasi yang salah dan bisa berakibat fatal. Konfirmasi akhirnya datang melalui langkah yang sederhana namun berisiko. Pangkalan Midway diperintahkan mengirim pesan radio tanpa sandi yang berisi laporan palsu tentang krisis pasokan air tawar. Tidak lama kemudian, pesan Jepang yang disadap menyebutkan bahwa AF kekurangan air. Bagi tim di Hawaii, ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti yang mereka tunggu. AF adalah Midway dan armada Jepang sedang bergerak ke sana. Namun informasi yang terkumpul tidak otomatis menjadi sebuah keputusan. Di titik inilah peran Edwin Layton menjadi penentu. Sebagai perwira intelijen armada Pasifik, Layton menjembatani antara analis sandi dan para komandan di lapangan. Ia memahami bagaimana menyampaikan temuan Rochefort dalam bahasa yang bisa ditindaklanjuti, tanpa membesar-besarkan dan tanpa menyembunyikan risikonya. Berkat Layton, informasi ini tidak berhenti sebagai laporan teknis, melainkan berubah menjadi keputusan nyata, di mana armada ditempatkan, kapan mereka bergerak, dan seberapa siap mereka bertempur. Dalam buku The Codebreakers karya David Kahn, momen seperti ini digambarkan sebagai kemenangan yang nyaris tak terlihat. Tidak ada sorak, tidak ada pengakuan publik, bahkan tidak ada kepastian mutlak. Namun dampaknya setara dengan keberhasilan tempur besar. Dengan mengetahui target dan perkiraan waktu, Amerika memperoleh sesuatu yang paling langka di awal Perang Pasifik, kesempatan untuk menunggu di tempat yang tepat. Amerika masih berada dalam posisi lemah dan itu tidak berubah. Jumlah kapal induk terbatas dan banyak awak belum memiliki pengalaman tempur. Namun dengan informasi yang akurat, kelemahan ini bisa dikelola. Armada tidak perlu mencari musuh di lautan luas. Mereka bisa ditempatkan secara diam-diam, menghindari deteksi, dan menunggu momen yang tepat. Untuk pertama kalinya sejak Pearl Harbor, Amerika tidak hanya bereaksi, mereka mulai mengendalikan keadaan. Tanpa ledakan, tanpa tembakan, dan jauh dari sorotan publik, arah pertempuran mulai bergeser. Bukan karena satu sandi berhasil dipecahkan, tetapi karena informasi itu dipahami, dipercaya, dan digunakan pada saat yang tepat. Dalam perang modern, keunggulan seperti inilah yang seringkali menentukan hasil akhir, bahkan sebelum satu peluru pun ditembakkan. Dengan kepastian bahwa Midway adalah target utama Jepang, Amerika Serikat kini menghadapi momen yang menentukan, bukan di medan tempur, melainkan di ruang pengambilan keputusan. Informasi intelijen telah membuka arah serangan musuh, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa Amerika kalah jumlah. Armada yang tersedia masih terbatas, dan kehilangan satu kapal induk saja bisa memperlebar ketimpangan kekuatan. Pada titik inilah, pilihan yang dihadapi bukan antara rencana yang aman dan berbahaya, melainkan antara bertindak dengan risiko besar atau membiarkan lawan menentukan tempo. Di Pusat Komando Pasifik, keputusan diambil dengan kesadaran penuh akan keterbatasan. Chester William Nimitz memahami bahwa menunggu berarti memberi Jepang kendali penuh dalam menentukan waktu dan lokasi pertempuran. Keputusannya tidak didasarkan pada keyakinan akan kemenangan mutlak, melainkan pada perhitungan rasional. Midway adalah satu-satunya momen ketika Amerika memiliki informasi yang lebih baik daripada lawan, dan kesempatan seperti itu hampir tidak pernah terulang. Simbol paling jelas dari perjudian itu adalah USS Yorktown. Kapal induk ini baru saja kembali dari pertempuran dengan kerusakan serius. Dalam situasi normal, ia membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk perbaikan menyeluruh, namun dalam pertempuran tidak memberi ruang untuk menunggu. Di Pearl Harbor, Yorktown diperbaiki secara darurat, bukan untuk kembali sempurna, melainkan sekadar cukup layak untuk berperang. Banyak awak tahu kapal ini belum pulih sepenuhnya, namun mereka juga tahu bahwa tanpa Yorktown, keseimbangan kekuatan akan semakin timpang. Keputusan ini menunjukkan sikap Amerika saat itu, bertempur dengan apa yang mereka miliki, bukan dengan apa yang mereka inginkan. Komposisi armada Amerika mencerminkan pendekatan yang hati-hati sekaligus berani. USS Enterprise dan USS Hornet menjadi tulang punggung kekuatan serang.
Namun cara komando dibagi mengisyaratkan betapa gentingnya situasi saat itu. Frank Jack Fletcher sebagai perwira senior memegang komando keseluruhan dan membawa Yorktown. Di bawahnya gugus Enterprise dan Hornet dipercayakan kepada Raymond Ames Spruance, seorang perwira yang cerdas dan tenang, tetapi belum pernah memimpin pertempuran kapal induk dalam skala sebesar ini. Penunjukan Spruance bukanlah kebetulan. Ia dipilih bukan karena reputasi tempur udara, melainkan karena kemampuannya mengambil keputusan di bawah tekanan dan kesediaannya bekerja sama dengan para staf penerbangan. Di Midway, Amerika tidak membutuhkan manuver heroik. Mereka membutuhkan komandan yang mampu menjalankan rencana dengan disiplin, menahan diri, dan bertindak tepat waktu berdasarkan informasi yang terus berubah. Penempatan armada dilakukan secara senyap dan penuh perhitungan. Kapal-kapal Amerika mengambil posisi di utara dan timur Laut Midway, jauh dari jalur yang diperkirakan akan dilewati armada Jepang. Tujuannya jelas, menghindari deteksi dini, menciptakan kejutan strategis, transmisi radio dibatasi seminimal mungkin, dan setiap pergerakan dihitung dengan cermat agar tidak mengungkap posisi. Dalam fase ini, kesabaran menjadi senjata utama, menunggu momen ketika Jepang berada pada posisi paling rentan. Dalam buku Pacific Crucible, War at Sea in the Pacific karya Ian William Stoll, fase ini digambarkan sebagai periode paling tegang bagi komando Amerika. Bukan karena pertempuran telah dimulai, tetapi karena semua orang tahu bahwa begitu kontak terjadi, hasilnya akan ditentukan dengan cepat. Kapal induk tidak memberi ruang untuk kesalahan berulang. Satu keputusan yang terlambat bisa menghapus seluruh kesempatan. Menjelang awal Juni tahun 1942, armada Amerika telah berada di posisinya. Tidak ada kepastian kemenangan dan tidak ada jaminan bahwa rencana akan berjalan sesuai harapan. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa kesempatan ini harus dimanfaatkan meskipun risikonya sangat besar. Di bawah permukaan laut yang tenang, kedua pihak bergerak menuju titik temu. Pertempuran belum dimulai, tetapi ketegangan telah mencapai titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Menjelang fajar, 4 Juni tahun 1942, operasi yang dirancang selama berbulan-bulan akhirnya memasuki fase penentuan. Di atas dek kapal induk Jepang, suasana tampak tenang, tetapi dipenuhi aktivitas yang terukur. Pesawat-pesawat disusun sesuai urutan lepas landas. Para pilot menerima pengarahan singkat dan mesin mulai dipanaskan sebelum matahari benar-benar terbit. Target mereka jelas, pangkalan Amerika di Midway Atoll. Serangan ini bukan tujuan akhir, melainkan langkah awal untuk membuka jalan menuju pertempuran yang lebih besar. Gelombang serangan pertama dirancang sebagai serangan terpadu. Pembom tukik dan pembom level membawa bom untuk menghancurkan instalasi darat, landasan pacu, hanggar, gudang bahan bakar, dan sistem pertahanan udara. Pesawat tempur pengawal bertugas memastikan langit tetap aman dari intersepsi. Susunan ini mencerminkan doktrin Jepang dalam perang udara. Serangan cepat, terkoordinasi, dan menekan sejak awal. Jika Midway bisa dilumpuhkan pada pagi hari, maka tahap operasi berikutnya dapat dijalankan dengan risiko yang lebih kecil. Ketika pesawat-pesawat Jepang mencapai Midway, serangan berlangsung dengan intensitas tinggi. Bom-bom menghantam area pangkalan, merusak bangunan dan memicu kebakaran. Beberapa pesawat Amerika yang masih berada di darat hancur atau rusak. Dari udara, hasilnya tampak meyakinkan. Asap tebal membubung dari beberapa titik dan aktivitas di pangkalan terlihat kacau. Bagi para pilot penyerang, kesan awalnya jelas. Midway telah berhasil dipukul. Namun penilaian dari ketinggian tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan. Meski sejumlah instalasi mengalami kerusakan, landasan pacu tidak sepenuhnya hancur. Sistem pertahanan tidak runtuh, radar masih berfungsi, dan meriam anti pesawat tetap aktif. Yang paling krusial, Midway masih memiliki kemampuan untuk meluncurkan pesawat balasan. Serangan awal menimbulkan kerusakan, tetapi belum melumpuhkan pangkalan tersebut. Laporan-laporan ini segera dikirim kembali ke armada Jepang. Para pilot menyampaikan dua pesan sekaligus.
Serangan berhasil merusak target utama, tetapi Midway masih memerlukan pukulan lanjutan. Informasi ini memaksa komando Jepang pada persimpangan keputusan yang sulit. Jika Midway dibiarkan dalam kondisi setengah lumpuh, risiko serangan balasan akan tetap ada. Namun menunda langkah berikutnya juga berisiko karena tujuan utama operasi ini adalah menghancurkan kapal induk Amerika yang hingga saat itu belum muncul di sekitar Midway. Di pihak Amerika, pagi itu menjadi pembuktian bahwa perhitungan intelijen mereka tepat. Alarm telah berbunyi jauh sebelum bom pertama dijatuhkan. Pangkalan Midway memang babak belur, tapi struktur komandonya tetap berfungsi. Pesawat-pesawat yang masih selamat segera disiapkan untuk terbang kembali. Midway tidak dirancang untuk menghancurkan armada Jepang. Perannya adalah bertahan, mengganggu musuh, dan mengulur waktu agar armada kapal induk Amerika bisa bersiap di posisi tempur. Dalam buku The Battle of Midway karya Craig Lee Simons, fase ini digambarkan sebagai momen krusial yang sering disalahpahami. Serangan Jepang memang kuat dan terkoordinasi, tetapi tidak dirancang untuk penghancuran total dalam satu gelombang. Asumsi bahwa satu serangan cukup untuk menutup Midway sepenuhnya terbukti terlalu optimistis. Akibatnya, kebutuhan akan keputusan lanjutan muncul lebih cepat dari yang direncanakan. Ketika pesawat-pesawat Jepang kembali ke kapal induk mereka, situasi belum sepenuhnya jelas. Di atas kertas, misi pembuka berhasil. Namun laporan yang menyertai keberhasilan itu membawa catatan penting. Midway belum lumpuh, dan selama pangkalan itu masih berfungsi, setiap langkah berikutnya akan dijalankan dengan risiko yang lebih besar. Bagi komando Jepang, situasi ini memaksa keputusan lanjutan yang tidak sederhana. Apakah memusatkan perhatian untuk menuntaskan Midway atau mulai mengantisipasi ancaman yang lebih besar dari armada Amerika yang hingga kini belum terlihat tetapi jelas tidak akan tinggal diam? Di titik inilah, pertempuran Midway mulai bergerak dari serangan terencana menuju rangkaian keputusan yang akan diambil di bawah tekanan waktu. Bagi komando Jepang, situasi ini menghadirkan dilema besar. Mereka harus memilih melanjutkan serangan ke Midway sesuai rencana awal atau bersiap menghadapi armada Amerika yang belum terlihat namun diyakini sedang bergerak mendekat. Dan di titik inilah arah pertempuran Midway mulai berubah. Operasi yang semula dirancang dengan perhitungan matang perlahan berubah menjadi serangkaian keputusan cepat di bawah tekanan waktu dan ketidakpastian. Setelah gelombang serangan pertama Jepang berakhir, Midway masih berada dalam kondisi siaga. Meski beberapa fasilitas mengalami kerusakan, sistem radar di pulau itu tetap berfungsi. Radar inilah yang menjadi alat utama untuk membaca situasi. Dari sana, pergerakan pesawat musuh dapat terdeteksi, arahnya, jaraknya, dan waktu kedatangannya. Peringatan yang diberikan hanya hitungan menit, namun bagi pertahanan Midway yang terbatas, menit-menit ini menjadi pembeda antara kesiapan dan kehancuran. Begitu radar menangkap pergerakan musuh, perintah lepas landas langsung diteriakkan. Pesawat-pesawat yang tersedia di Midway diterbangkan tanpa menunggu kesiapan ideal. Tidak ada rencana untuk menghadapi armada Jepang secara langsung. Tujuannya bukan memenangkan duel udara, melainkan melancarkan serangan balik secepat mungkin dengan kekuatan terbatas untuk menekan lawan dan mengganggu jalannya operasi. Kontak pertama dengan armada Jepang terjadi dalam situasi yang sangat tidak seimbang. Pesawat-pesawat Amerika datang dalam kelompok kecil tanpa pengawalan pesawat tempur dan langsung disambut oleh pilot-pilot Jepang yang jauh lebih cepat, lebih berpengalaman, dan pertahanan anti pesawat yang lebih terkoordinasi. Banyak serangan Amerika terhenti bahkan sebelum mereka sempat membidik. Beberapa pesawat hancur di udara sebelum pilotnya sempat melihat kapal lawan dengan jelas. Secara taktis, ini adalah pembantaian. Pesawat hilang, awak gugur, dan tidak ada satupun kapal Jepang yang mengalami kerusakan berarti. Jika dinilai secara taktis, serangan dari Midway tampak seperti kegagalan total. Namun dalam konteks pertempuran yang lebih luas, dampaknya cukup signifikan.
Setiap serangan balasan Amerika memaksa armada Jepang tetap dalam kondisi siaga. Pesawat tempur pengawal Jepang tidak bisa mendarat. Mereka harus terus terbang di udara untuk melindungi kapal induk. Kapal-kapal raksasa Jepang harus melakukan manuver berulang untuk menghindari kemungkinan serangan. Operasi yang sebelumnya dirancang berjalan berurutan mulai menghadapi gangguan kecil yang terus bertambah. Dalam buku The Battle of Midway karya Craig Lee Simmons, serangan-serangan dari Midway dijelaskan sebagai tindakan yang secara militer terbatas, tetapi berpengaruh pada alur pertempuran. Serangan ini memperlambat pengambilan keputusan di pihak Jepang dan memaksa mereka meninjau ulang langkah berikutnya. Midway tidak memenangkan pertempuran melalui serangan ini, tetapi ikut membentuk kondisi yang akan menentukan hasil akhirnya. Di darat, kondisi Amerika semakin berat, pertahanan menipis, pesawat tersisa sedikit, dan ancaman serangan lanjutan masih terbuka. Namun fungsi utama pangkalan itu tetap berjalan. Radar terus memberi peringatan, komunikasi tetap terjaga, dan tekanan terhadap armada Jepang tidak sepenuhnya hilang. Sementara itu, di atas kapal induk Jepang, para komandan masih menilai situasi. Laporan dari udara, kondisi pesawat, dan kesiapan untuk serangan berikutnya terus dipertimbangkan. Di tengah proses ini, waktu terus berjalan, dan setiap menit yang berlalu membawa pertempuran Midway ke fase berikutnya. Ketika Amerika masih terus memberikan perlawanan, pusat pengambilan keputusan kini berpindah ke laut, ke atas dek kapal induk Jepang. Disinilah operasi Midway memasuki fase yang paling rumit. Serangan awal telah dilakukan, tetapi hasilnya belum tuntas. Laporan dari udara menyatakan bahwa pangkalan Midway rusak namun belum lumpuh. Artinya, jika Jepang ingin mendaratkan pasukannya dengan aman, serangan lanjutan masih diperlukan. Persiapan serangan lanjutan pun dimulai. Pesawat-pesawat yang sebelumnya disiapkan untuk menghadapi kemungkinan armada Amerika kini dipersenjatai ulang untuk menyerang daratan. Bom anti kapal dilepas dan diganti dengan bom darat. Proses ini membutuhkan waktu dan ketelitian. Di hanggar yang sempit, amunisi dipindahkan, bahan bakar disiapkan, dan pesawat dari gelombang pertama mendarat untuk diisi ulang. Semua berlangsung sesuai prosedur selama situasi tidak berubah. Namun perubahan datang lebih cepat dari perkiraan. Laporan dari pesawat pengintai menyebutkan ada kontak dengan kapal Amerika di arah yang tidak sepenuhnya jelas. Informasi ini memang belum memastikan keberadaan kapal induk musuh, tetapi cukup untuk memicu keraguan. Jika armada Amerika benar-benar berada di sekitar Midway, maka melanjutkan serangan ke pulau justru bisa membuka celah berbahaya bagi Jepang. Di titik inilah peran Chuichi Nagumo menjadi krusial. Nagumo bukanlah arsitek operasi Midway, ia adalah pelaksana dari rencana strategis yang telah disusun jauh sebelumnya. Dalam sistem komando Jepang, tugasnya adalah menjalankan rencana itu secara disiplin mengikuti urutan operasi. Namun laporan-laporan baru memaksanya melakukan sesuatu yang tidak ideal, mengambil keputusan besar berdasarkan informasi yang belum utuh di bawah tekanan waktu yang semakin sempit. Nagumo menghadapi dilema yang sulit untuk dihindari. Jika ia melanjutkan serangan ke Midway, armada Amerika bisa menyerang ketika pesawat Jepang belum siap menghadapi pertempuran laut. Sebaliknya, jika ia segera mempersenjatai ulang pesawat dengan senjata anti kapal, maka serangan ke Midway terpaksa ditunda, dan penundaan itu berarti memberi pangkalan Amerika waktu untuk tetap bertahan dan terus beroperasi. Pada akhirnya, apapun keputusan yang diambil, tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Perintah pun akhirnya diubah. Proses persenjataan ulang yang sudah berjalan dihentikan, lalu dibalik sepenuhnya. Bom darat dilepas kembali dan diganti dengan bom anti kapal. Di atas dek dan hanggar, pesawat-pesawat menumpuk dalam ruang sempit. Sebagian sudah siap lepas landas, sebagian lain masih dibongkar ulang. Bom, amunisi, dan bahan bakar berada dalam jumlah besar di ruang tertutup. Seluruh kekacauan ini berlangsung di atas kapal induk yang seharusnya bekerja dengan ritme cepat dan teratur, bukan perubahan berulang kali di tengah operasi.
Dalam buku Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway karya Jonathan Parshall dan Anthony Talley, fase ini dijelaskan sebagai titik paling rapuh dalam operasi Jepang. Bukan karena kekacauan moral atau kepanikan, melainkan karena sistem yang sangat bergantung pada urutan waktu yang presisi. Setiap perubahan perintah menciptakan penundaan baru, dan setiap penundaan berarti meningkatkan risiko. Sementara itu, pesawat tempur pengawal masih berada di udara menghadapi ancaman dari Midway. Bahan bakar mereka mulai menipis. Di bawah dek, awak kapal bekerja di bawah tekanan ekstrim untuk menyiapkan pesawat secepat mungkin. Di tengah situasi ini, Nagumo harus mengambil keputusan tanpa gambaran jelas tentang posisi dan kekuatan musuh. Ia tidak mengetahui bahwa kapal induk Amerika sebenarnya sudah berada jauh lebih dekat dari yang ia perkirakan. Di atas dek kapal induk Jepang, waktu terasa berjalan sangat cepat. Pesawat belum siap tempur sepenuhnya, hanggar dipenuhi bom dan bahan bakar dalam jumlah besar. Situasi ini memang sementara, tetapi justru itulah yang membuatnya sangat berbahaya. Jika serangan musuh datang sebelum persiapan selesai, kerentanan ini bisa berubah menjadi bencana. Tak lama kemudian, dari arah yang tidak sepenuhnya diantisipasi, pesawat-pesawat Amerika mulai muncul satu persatu di cakrawala. Ketika keputusan di atas dek kapal Jepang masih berputar pada persenjataan dan prioritas sasaran, ancaman dari pihak Amerika mulai bergerak mendekat. Dari kapal-kapal induk yang tersembunyi di utara Midway, pesawat-pesawat torpedo Amerika lepas landas satu persatu. Tidak ada formasi besar yang rapi, tidak ada kepastian bahwa musuh akan ditemukan tepat waktu. Yang ada hanyalah perintah untuk mencari armada Jepang dan menyerang begitu kontak terjadi. Pesawat-pesawat torpedo ini terbang rendah dan lambat. Banyak di antaranya merupakan tipe yang sudah tertinggal secara teknologi dibandingkan pesawat Jepang, dengan perlindungan minimal dan kecepatan yang tidak menguntungkan. Koordinasi antar skuadron pun tidak berjalan sempurna. Kesalahan navigasi, keterbatasan komunikasi radio, dan perbedaan waktu lepas landas membuat skuadron-skuadron Amerika terpisah. Alih-alih menyerang sebagai satu kekuatan besar, mereka justru datang di hadapan armada Jepang dalam kelompok-kelompok kecil, terpencar, dan tanpa pengawalan pesawat tempur yang memadai. Satu persatu, skuadron torpedo Amerika menemukan armada Jepang. Begitu kontak terjadi, serangan dilakukan tanpa menunggu dukungan. Pesawat-pesawat itu terbang rendah mendekati kapal induk Jepang untuk mendapatkan sudut pelepasan torpedo yang efektif. Namun pendekatan ini membuat mereka berada di posisi paling berbahaya. Pesawat tempur pengawal Jepang segera turun menghadang, sementara meriam anti pesawat menutup permukaan laut dengan tembakan. Serangan berlangsung secara terpisah dan berulang. Setiap skuadron menghadapi nasib yang hampir sama. Banyak pesawat ditembak jatuh bahkan sebelum sempat melepaskan torpedo. Beberapa berhasil meluncurkan senjatanya, tetapi torpedo sering meleset atau gagal mengenai sasaran. Secara angka, serangan-serangan ini tampak gagal dan tidak efektif. Tidak satu pun kapal induk Jepang tenggelam akibat serangan ini. Korban di pihak Amerika sangat besar. Awak udara gugur dalam jumlah yang besar, bahkan jika dibandingkan dengan pertempuran-pertempuran paling brutal di Perang Pasifik. Banyak pesawat tidak pernah kembali ke kapal induk. Dalam waktu singkat, skuadron-skuadron torpedo praktis musnah. Bagi para pilotnya, misi ini berakhir sebelum mereka mengetahui apakah serangan mereka benar-benar memberi dampak dalam pertempuran. Namun pertempuran Midway tidak ditentukan hanya oleh hasil langsung. Serangan torpedo Amerika memaksa armada Jepang bereaksi secara intens. Pesawat tempur pengawal Jepang kini sibuk di ketinggian rendah, tepat di atas permukaan laut, untuk menghabisi pesawat-pesawat torpedo Amerika. Kapal-kapal induk Jepang dipaksa melakukan manuver tajam berulang kali untuk menghindari torpedo, yang berarti mereka tidak bisa meluncurkan pesawat penyerang mereka sendiri. Formasi terpecah dan perhatian awak sepenuhnya tertuju pada serangan yang terlihat jelas di depan mata.
Dalam buku The Battle of Midway karya Craig Lee Simmons, serangan torpedo ini dijelaskan sebagai kegagalan taktis yang menghasilkan dampak strategis. Jepang memang berhasil memukul mundur setiap gelombang serangan, tetapi dengan harga berupa waktu, bahan bakar, dan fokus. Armada Jepang dipaksa bertahan, bukan bergerak maju sesuai rencana. Proses persiapan pesawat di atas dek dan hanggar semakin tertekan oleh kebutuhan untuk terus merespons ancaman. Di atas dek kapal induk Jepang, situasi semakin kacau. Awak dek bekerja tanpa henti, berusaha menyiapkan pesawat penyerang di tengah guncangan kapal yang bermanuver. Pesawat-pesawat tempur pengawal mendarat dan lepas landas berulang kali. Bahan bakar menipis, dan di hanggar pesawat-pesawat penyerang masih berada dalam kondisi yang belum siap sepenuhnya. Sebagian baru saja mengalami pergantian persenjataan. Setiap menit yang berlalu memperpanjang fase kerentanan yang tidak direncanakan. Bagi Amerika, serangan torpedo ini bukan tindakan heroik yang dirancang untuk kemenangan cepat. Ini adalah konsekuensi dari kebutuhan untuk menyerang secepat mungkin, meski dengan kekuatan yang tidak ideal. Para pilot tidak mengetahui gambaran besar pertempuran. Mereka hanya menjalankan perintah dalam kondisi yang paling berisiko. Dan tanpa disadari oleh Jepang, serangan-serangan ini sedang membentuk kondisi yang menentukan. Di atas awan, jauh dari pandangan dek kapal, kelompok pesawat Amerika lain sedang bergerak mendekat. Mereka datang ketika Jepang sedang berada dalam fase persiapan yang paling rentan. Bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena tekanan waktu dan perubahan perintah yang terjadi berulang kali. Apa yang terjadi berikutnya akan berlangsung cepat, nyaris tanpa peringatan, dan dalam hitungan menit akan menentukan arah pertempuran secara keseluruhan. Ketika gelombang serangan torpedo Amerika berakhir, armada Jepang merasa telah melewati fase paling berbahaya. Serangan dari pesawat-pesawat torpedo yang menyerang dari ketinggian sangat rendah berhasil dipukul mundur, meski dengan kelelahan awak dan ritme operasi yang terganggu. Pesawat tempur pengawal masih berada di ketinggian rendah, kapal-kapal induk terus bermanuver, dan di atas dek dipenuhi aktivitas yang menuntut perhatian penuh. Di titik inilah, pertahanan udara Jepang berada pada posisi yang tidak ideal, bukan karena kelalaian, tetapi karena tekanan situasi yang terus menumpuk. Pada saat yang sama, jauh di atas medan pertempuran, bomber tukik Amerika akhirnya tiba. Mereka datang dari arah yang tidak sepenuhnya terantisipasi setelah berjam-jam mencari posisi armada Jepang. Bagi para pilot, ini tidak ada kepastian bahwa musuh akan ditemukan tepat waktu. Namun ketika awan terbuka dan kapal-kapal induk Jepang terlihat jelas di bawah, momen yang menentukan pun dimulai. Serangan itu berlangsung singkat dan terkoordinasi. Bomber tukik Amerika menukik hampir tegak lurus dari ketinggian, langsung menuju kapal sasaran. Dalam hitungan detik, keseimbangan pertempuran berubah drastis. Pesawat tempur pengawal Jepang membutuhkan waktu untuk naik kembali ke ketinggian, sementara meriam anti pesawat belum sepenuhnya siap menghadapi serangan dari arah ini. Pertahanan udara melemah bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena berada di posisi yang salah pada saat yang krusial. Sasaran utama serangan ini adalah 3 kapal induk yang menjadi inti kekuatan udara armada Jepang, Akagi, Kaga, dan Soryu. Serangan terjadi hampir bersamaan. Bom pertama menghantam dek dan meledak di hanggar, tempat pesawat-pesawat sedang disiapkan dengan bahan bakar penuh dan amunisi terbuka. Ledakan kecil segera memicu kebakaran besar. Api menyebar dengan cepat, melampaui upaya pemadaman yang dilakukan awak kapal. Di Akagi, 1 hantaman sudah cukup untuk memicu kebakaran yang menjalar ke bagian vital kapal. Kaga terkena beberapa pukulan langsung, memperparah kondisi hanggar yang penuh pesawat dan persenjataan. Dan Soryu mengalami nasib serupa. Dalam waktu yang sangat singkat, 3 kapal induk yang selama ini menjadi tulang punggung kekuatan udara Jepang berubah menjadi kapal yang terbakar hebat dan kehilangan kemampuan tempurnya. Peristiwa ini terjadi bukan dalam hitungan jam, melainkan hanya dalam beberapa menit.
Dalam buku The Battle of Midway karya Craig Lee Simons, fase ini digambarkan sebagai momen ketika arah perang berbalik dalam waktu kurang dari 10 menit. Pernyataan itu mencerminkan betapa cepatnya keseimbangan kekuatan berubah. Jepang tidak kehilangan kapal karena kurangnya keberanian atau kesiapan awak, melainkan karena rangkaian keputusan dan tekanan sebelumnya menciptakan kerentanan yang sangat singkat namun fatal. Di atas dek kapal induk Jepang, upaya penyelamatan segera dilakukan. Pesawat-pesawat yang masih bisa digerakkan dilemparkan ke laut untuk mencegah ledakan tambahan. Awak kapal berjuang memadamkan api dan mengisolasi bagian yang terbakar. Namun kebakaran yang dipicu oleh bahan bakar dan amunisi membuat kebakaran sulit dikendalikan. Pada akhirnya, fokus bergeser, bukan lagi menyelamatkan kapal, melainkan menyelamatkan awak sebanyak mungkin. Bagi Amerika, keberhasilan ini bukan sesuatu yang sudah bisa diperkirakan sejak awal. Para pilot bomber Tukik tidak mengetahui bahwa armada Jepang sedang berada dalam kondisi paling rentan. Mereka hanya menjalankan perintah berdasarkan perkiraan posisi musuh. Namun ketika api mulai membubung dan kapal-kapal induk Jepang berhenti bermanuver, gambaran besar menjadi jelas. Inti kekuatan udara laut Jepang telah dilumpuhkan. Namun kemenangan ini belum mengakhiri pertempuran. Asap tebal dan kebakaran besar memang menandai kehancuran 3 kapal induk Jepang, tetapi satu masih bertahan. Sebuah kapal induk yang tidak terkena serangan awal masih memiliki pesawat dan masih mampu menyerang balik. Di tengah kehancuran 3 kapal induk utama Jepang, pertempuran Midway belum sepenuhnya berakhir. Satu kapal induk yang bernama Hiryu masih beroperasi. Karena posisinya sedikit terpisah dari formasi utama, Hiryu lolos dari hantaman awal Amerika dan masih memiliki pesawat, awak, serta kemampuan untuk menyerang. Dalam kondisi yang tiba-tiba berubah drastis, Hiryu menjadi satu-satunya harapan Jepang untuk membalas serangan dan jika memungkinkan, membalikkan jalannya pertempuran. Dari sudut pandang Jepang, peluang itu masih ada. Jika Hiryu mampu melumpuhkan 1 atau 2 kapal induk Amerika, keseimbangan kekuatan di Pasifik masih bisa berubah. Dengan keyakinan tersebut, komando di Hiryu bergerak cepat tanpa menunggu kepastian penuh tentang kondisi armada lawan. Serangan balasan segera disiapkan karena dalam pertempuran kapal induk, waktu adalah faktor paling menentukan dan setiap penundaan hanya akan memperbesar keunggulan Amerika. Gelombang pertama pesawat dari Hiryu berhasil menemukan sasaran di tengah luasnya Samudra Pasifik. Serangan dilakukan dengan disiplin dan koordinasi tinggi, menegaskan bahwa kekuatan tempur Jepang belum runtuh meskipun telah menerima pukulan berat. Bom-bom menghantam bagian atas dek sebuah kapal induk Amerika, memicu kebakaran dan merusak sistem vital. Target itu adalah USS Yorktown, kapal induk yang sejak awal pertempuran berada dalam kondisi rapuh akibat perbaikan darurat yang dilakukan hanya beberapa hari sebelum Midway. Dari kejauhan, serangan ini tampak berhasil. Yorktown kehilangan tenaga, berhenti bermanuver dan tertutup asap hitam. Banyak laporan awal menyimpulkan bahwa kapal tersebut telah dilumpuhkan, bahkan mungkin tenggelam. Namun Yorktown ternyata belum sepenuhnya lumpuh. Awak kapal bekerja cepat dan terkoordinasi. Api dipadamkan, sistem tenaga dipulihkan sebagian, dan dalam waktu yang mengejutkan, kapal itu kembali terlihat beroperasi. Bagi Jepang, hal ini menimbulkan kebingungan serius. Sebuah pengingat bahwa dalam perang udara laut, asap dan api tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya. Tak lama kemudian, Hiryu meluncurkan gelombang serangan kedua. Kali ini, torpedo dilepaskan dengan akurasi yang lebih tinggi. Serangan tersebut kembali mengenai Yorktown, menyebabkan kerusakan berat pada lambungnya. Kapal miring dan akhirnya kehilangan kemampuan tempur secara permanen. Kali ini, upaya penyelamatan tidak lagi berhasil. Yorktown harus ditinggalkan oleh awaknya. Bagi Amerika, kehilangan ini merupakan pukulan berat meskipun tidak mengubah fakta bahwa Jepang telah lebih dulu kehilangan sebagian besar kekuatan kapal induknya.
Dalam buku Shattered Sword, The Untold Story of the Battle of Midway karya Jonathan Parshall dan Anthony Tully, serangan Hiryu digambarkan sebagai bukti bahwa Jepang masih sangat berbahaya bahkan setelah pukulan besar. Namun kekuatan itu berdiri sendirian. Tanpa dukungan kapal induk lain, Hiryu tidak mampu mempertahankan tempo operasi yang dibutuhkan untuk membalikkan keadaan. Setiap serangan yang diluncurkan justru memperjelas posisinya bagi pihak Amerika. Bagi Amerika, serangan balasan Jepang ini menjadi peringatan keras bahwa pertempuran belum berakhir. Selama satu kapal induk Jepang masih beroperasi, ancaman tetap nyata. Karena itu, pencarian terhadap Hiryu segera diprioritaskan. Pesawat pengintai dan penyerang kembali diterbangkan. Kali ini dengan tujuan yang jelas, menghancurkan kemampuan tempur terakhir Jepang di Midway. Pada sore hari, posisi Hiryu akhirnya berhasil ditemukan. Serangan balasan Amerika segera dilancarkan dengan kekuatan penuh. Bom-bom menghantam kapal induk terakhir itu dan memicu kebakaran besar yang tidak bisa dikendalikan. Dengan hancurnya Hiryu, upaya terakhir Jepang untuk membalas di Midway pun berakhir. Ketika matahari mulai terbenam, gambaran akhir pertempuran mulai terlihat. Jepang masih bertahan, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang. Amerika, meskipun harus membayar dengan harga yang sangat mahal, kini memegang kendali atas medan pertempuran. Dan di atas laut yang dipenuhi asap dan puing-puing, arah pertempuran Midway akhirnya mengunci pada satu hasil yang tidak lagi bisa dikembalikan. Pada 5 Juni tahun 1942, pertempuran Midway telah memasuki fase akhir. Kekuatan utama Jepang di udara sudah hancur, namun pertempuran belum sepenuhnya selesai. Amerika Serikat masih harus memastikan bahwa tidak ada ancaman tersisa di laut. Fokus utama diarahkan pada pelacakan kapal induk Jepang terakhir yang telah dilumpuhkan sehari sebelumnya, sekaligus memastikan bahwa sisa armada Jepang benar-benar meninggalkan perairan Midway. Pencarian dilakukan secara sistematis. Pesawat pengintai diterbangkan untuk menyisir area luas di Pasifik Tengah, memantau pergerakan kapal-kapal Jepang yang masih berusaha keluar dari zona pertempuran. Dalam fase ini, Amerika bertindak dengan lebih hati-hati. Keunggulan telah diraih, tetapi belum sepenuhnya aman. Setiap kontak baru masih berpotensi menjadi ancaman, terutama jika Jepang melancarkan serangan putus asa terakhir. Pada 6 Juni, beberapa serangan udara tambahan dilancarkan terhadap kapal-kapal Jepang yang masih terdeteksi di sekitar wilayah pertempuran. Sebagian serangan diarahkan ke kapal-kapal yang tertinggal atau bergerak lambat akibat kerusakan. Serangan-serangan ini tidak selalu menghasilkan dampak yang sama. Beberapa berhasil menghantam target, sementara yang lain gagal karena jarak dan cuaca. Namun tujuan utamanya bukan lagi mencari kemenangan besar, melainkan memastikan bahwa Jepang benar-benar kehilangan kemampuan untuk melanjutkan pertempuran di sekitar Midway. Di pihak Jepang, situasi telah berubah menjadi upaya penyelamatan. Dengan hilangnya 4 kapal induk dan banyaknya awak udara berpengalaman gugur, komando Jepang tidak lagi memikirkan serangan lanjutan. Prioritas mereka kini hanya menyelamatkan armada yang tersisa dan mundur dari sekitar Midway. Armada yang tersisa menerima perintah untuk meninggalkan wilayah Midway dan kembali ke arah barat. Tidak ada lagi rencana pertempuran penentu. Operasi yang awalnya dirancang untuk melumpuhkan Amerika, kini berakhir sebagai upaya bertahan agar kerugian tidak semakin besar. Mundurnya armada Jepang menandai berakhirnya pertempuran secara efektif. Pada 7 Juni tahun 1942, kontak berskala besar telah berhenti. Perairan di sekitar Midway dipenuhi puing-puing perang, bangkai pesawat, serpihan kapal, dan jejak kebakaran yang masih terlihat dari kejauhan. Di antara sisa-sisa itu, terdapat awak dari kedua pihak yang gugur atau hilang, mengingatkan bahwa kemenangan dan kekalahan di laut selalu dibayar dengan banyaknya nyawa yang hilang. Dalam buku The Battle of Midway karya Craig Lee Simons, fase akhir ini digambarkan bukan sebagai klimaks dramatis, melainkan sebagai proses penegasan hasil.
Pertempuran telah diputuskan sehari sebelumnya, tetapi hasilnya baru benar-benar aman setelah Jepang memilih mundur. Midway tidak berakhir dengan satu ledakan besar atau pengumuman resmi kemenangan. Ia berakhir secara perlahan melalui kesadaran bahwa satu pihak telah kehilangan kemampuan untuk melanjutkan perang di titik itu. Bagi Amerika Serikat, hari-hari setelah pertempuran diisi dengan evaluasi dan konsolidasi. Armada Amerika masih tetap beroperasi, meski sejumlah kapal mengalami kerusakan serius. Korban jiwa besar dan tenggelamnya USS Yorktown menjadi pengingat bahwa kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan besar. Namun secara strategis, Amerika kini memegang inisiatif yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki di Pasifik. Bagi Jepang, Midway meninggalkan luka yang jauh lebih dalam daripada sekadar kehilangan kapal. Gugurnya banyak awak udara berpengalaman dan runtuhnya kekuatan kapal induk inti menandai hilangnya kemampuan Jepang untuk menyerang secara ofensif dalam skala besar. Setelah Midway, Jepang masih akan terlibat dalam pertempuran besar, tetapi lebih sering dalam posisi defensif. Pada akhirnya Midway kembali menjadi atol kecil di tengah Samudra Pasifik. Namun perairan di sekitarnya telah menjadi saksi berakhirnya satu fase perang dan dimulainya fase baru. Fase di mana arah Perang Dunia II di Pasifik tidak lagi ditentukan oleh Jepang. Pertempuran Midway tidak mengakhiri Perang Dunia II di Pasifik. Setelah Juni 1942, pertempuran besar masih akan terjadi, pulau-pulau masih akan diperebutkan, dan pertempuran besar masih menelan korban dalam jumlah besar. Namun Midway mengubah sesuatu yang lebih mendasar daripada sekadar garis depan di peta. Disinilah arah Perang Pasifik mulai berbalik, dan sejak saat itu strategi serta ritme pertempuran tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Kekalahan Jepang di Midway bukanlah akibat kurangnya keberanian atau semangat tempur. Di laut dan di udara, pasukan Jepang bertempur dengan disiplin dan pengorbanan yang besar. Namun yang hilang di Midway adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan dengan cepat. Kapal induk utama dan awak udara berpengalaman yang telah dibentuk selama puluhan tahun sebelum perang. Kapal bisa dibangun kembali, tetapi pengalaman tempur, koordinasi, dan naluri bertahan di udara tidak dapat diproduksi dalam waktu singkat. Sejak Midway, Jepang masih mampu bertempur dengan keras, tetapi tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah perang. Di sisi lain, kemenangan Amerika Serikat bukanlah hasil dari keunggulan mutlak. Pada saat itu, Amerika masih kekurangan kapal, banyak pilotnya belum berpengalaman, dan sistem operasinya jauh dari sempurna. Keunggulan Amerika terletak pada kemampuan belajar dengan cepat, belajar dari kekalahan, dari keterbatasan, dan dari informasi intelijen yang tidak lengkap. Midway memperlihatkan bahwa perang modern tidak selalu dimenangkan oleh pihak yang paling kuat, melainkan oleh pihak yang paling cepat menyesuaikan diri dengan realitas di medan perang. Midway juga menandai perubahan mendasar dalam cara perang laut dijalankan. Sebelum pertempuran ini, kapal tempur besar dianggap sebagai inti kekuatan armada. Namun di Midway, peran itu bergeser. Kapal induk dengan kekuatan udaranya menjadi penentu kemenangan dan kekalahan. Dalam pola perang yang baru ini, keberhasilan tidak lagi ditentukan hanya oleh ukuran kapal atau kekuatan tembakan. Informasi yang dimiliki, waktu pengambilan keputusan, dan pilihan manusia yang sering dibuat di bawah tekanan dan ketidakpastian menjadi sama pentingnya dengan senjata itu sendiri. Karena itu, Midway tidak dikenang sebagai pertempuran yang paling lama atau paling besar dalam Perang Dunia II. Ia dikenang karena dampaknya. Hanya dalam waktu 4 hari, keseimbangan kekuatan di Pasifik berubah. Sejak saat itu, Jepang berperang dalam posisi bertahan sambil perlahan mundur, sementara Amerika maju sambil terus belajar dan memperbaiki diri. Dan disitulah makna terdalam Midway, sebuah pengingat bahwa dalam perang modern, arah sejarah jarang ditentukan oleh satu kekuatan tunggal. Ia berubah karena rangkaian keputusan, kesalahan kecil yang beruntun, dan kemampuan atau kegagalan manusia untuk memahami situasi sebelum semuanya terlambat.